Halo netizen, ini adalah new Mazda CX-60 Pro. Nah, di acara Gias 2024 ini, Eurocars Mazda Indonesia meluncurkan CX-60 varian baru yang jauh lebih terjangkau dibandingin varian yang sebelumnya sudah dijual ya. Jadi sebelumnya kan sudah ada Mazda CX-60 Elite dan Mazda CX-60 Kuro. Sekarang mereka menghadirkan Mazda CX-60 Pro yang mesinnya jauh lebih kecil ya. Jadi dia menggunakan mesin 2500 cc 4 silinder NA seperti line up Mazda yang lain kayak CX-5 dan CX-8 gitu ya. Jadi mesinnya tuh beda jauh dan ini harganya sangat terjangkau bila dibandingkan dengan CX-60 sebelumnya. Cuma 799 juta rupiah aja ya, nggak nyampe 800 juta kalian udah dapet SUV luxury mid-size yang lawannya tuh kayak BMW X3 atau Mercedes-Benz GLC, cuma ya mesinnya lebih kecil aja gitu. Nah, sekarang kita bahas apa aja yang berbeda dibandingin varian Elite dan Kuro. Jadi untuk secara overall, kalau tampilan depannya sih ini mirip ya dibandingin CX-60 Elite dan Kuro, terutama di bagian grill. Ini mirip seperti di varian Elite ya, cuman bedanya bumpernya. Jadi kalau bumpernya ini sedikit lebih kalem ya. Dia tetap ada air breathers di bagian sini atau air channel di bagian pinggir bumpernya, tapi dia modelnya bukan L-shape. Dia lebih ke lurus gitu doang, nggak berbentuk huruf L seperti si varian yang Elite atau Kuro gitu ya. Dan black claddingnya yang tadinya warna body sampai ke belakang itu sekarang jadi hitam doff. Jadi kesannya lebih cocok ya sebagai sebuah SUV gitu. Lebih ya SUV seharusnya tuh seperti ini gitu tampilannya. Keren sih dilihatnya. Dan kalau secara spek gitu ya, fitur itu masih mirip-mirip seperti yang di Elite atau Kuro gitu ya. Kayak di sini kelihatan nih sensor parkir 4 titik. Tetap ada Mazda iActive Sense karena di sini ada radar untuk adaptive cruise control. Dia juga tetap ada kamera 360 dan lampunya juga kurang lebih sama ya, dia sudah full LED headlamp yang modelnya tuh cakep banget ya. Nah, lanjut ke bagian sampingnya. Untuk velg ini yang paling kelihatan berbeda kalau dari samping ya, dia single tone aja dan kita lihat nih ukurannya berapa. Di sini 235 50 R20, jadi tetap velg yang besar ya seperti Elite atau Kuro, cuma motifnya ya lebih trondol aja. Jadi keren ya, gue kira ini 19 atau 18 kayak spek yang tipe bawah di Jepang atau di UK gitu. Ternyata tetap ring 20, cuman bedanya nggak dual tone aja gitu. Lebih cakep ya. Nah, di bagian sini juga nih, kalau di versi Kuro atau Elite kan dia ada kayak krom-kroman gitu, terus ada tulisan inline 6. Di sini nggak ada. Terus di bagian sini spionnya juga tetap sama, ada kamera di bagian sampingnya. Terus window line ini juga nggak krom ya, cuman hitam biasa. Jadi lebih kalem ya. Dan pilar B sama pilar C-nya juga sudah black glossy. Nah, lanjut ke belakang. Ini juga sama persis ya. Cuman bedanya di bagian bawahnya tadi ya, black claddingnya tuh lumayan kentara dibandingin versi Elite atau Kuro yang warna body. Dan knalpot palsunya ini dia nggak chrome, jadi plastik. Dan sensor parkir tetap ada 4 titik di belakang. Emblem di sebelah kiri ada emblem CX-60 AWD ya, dia tetap berpenggerak semua roda. Dan ada emblem Skyactiv G seperti di Mazda yang lainnya. Dan bentuk lampu belakangnya ini juga masih sama, full LED dengan bentuk taillight yang cakep. Dan di bagian kaca sudah ada rear wiper, defogger dengan antena glass print, serta spoiler dengan high mast top lamp. Dan keren ya, dia juga tetap power tailgate, jadi tetap mewah ya. Untuk bagasi sih ini nggak berubah ya, jadi masih cukup oke. Ada ban serep space saver dengan audio subwoofer dari Bose di belakang. Tetap ada parcel shelf dan jok belakang ini tetap bisa dilipat 40 20 40. Tetap ada power outlet, lampu bagasi juga sudah LED, dan ada satu lagi di bagian pintu bagasinya. Dan nutupnya juga tetap pakai tombol elektrik. Keren banget ya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Mazda CX-60 Pro ini. Nah, untuk mesinnya kelihatannya sama ya, tapi kalau kita buka cover yang sama seperti di Elite dan Kuro, pas dilihat kosong banget ya. Ya, jadi dia menggunakan mesin
2500 cc 4 silinder Skyactiv naturally aspirated yang serupa dengan CX-5 atau CX-8 gitu ya. Untuk tenaganya dia di 190-an horsepower dan torsi sekitar 252 Nm ya. Jadi lumayan downsizing banget ya si mesinnya. Jadi dibandingin mesin yang 3300 cc inline 6 turbo, ini jelas lebih kecil tenaga. Untuk transmisinya harusnya masih sama ya, dia 8 percepatan otomatis multi plate clutch ke semua roda. Untuk rong mesinnya ini juga rapi ya, apalagi dibikin rapi dengan cover tambahan ini yang sebetulnya dia bisa disangkutin ke bagian sini. Jadi kalau kita mau bongkar atau ganti apa-apa gitu ya, dia nggak jatuh-jatuh. Dan kap mesin aktualnya itu juga sudah pakai hidrolik. Oke, yuk kita tutup aja dan sekarang kita cek ke interiornya. Nah, untuk di bagian interiornya ini kelihatan lebih kalem ya, dia joknya hitam gini doang. Dan untuk pemanis dia tuh ada kayak jahitan-jahitan warna bronze gini ya. Jadi dia nggak putih kayak di Elite atau hitam dan coklat seperti di varian Kuro. Dan tetap elektrik dong. Bisa naik turun depan belakang, bisa direbahin, dan ada lumbar support 2 arah juga. Sudah ada side curtain airbags juga sama side airbags. Nah, untuk setirnya ini juga sama persis, dia sudah dilapis kulit dan pengaturannya ini bisa diatur tilt teleskopiknya secara elektrik, sama persis seperti yang ada di varian Elite atau di Kuro. Di sebelah kiri ada tombol audio, di sebelah kanan ada tombol untuk Mazda iActive Sense, Adaptive Cruise Control, dan serta ada lane keeping assist. Ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Terus untuk tuas lampunya juga sudah auto. Di sebelah kiri untuk tuas wipernya juga auto dengan pengaturan wiper belakang. Nah, untuk instrument cluster ini juga masih sama ya seperti yang varian lainnya. Jadi nggak setrondol CX-60 varian bawah kayak di Australia atau di UK gitu yang benar-benar pakai jarum analog. Di sini tetap menggunakan full TFT LCD 12,3 inci. Di sebelah kiri ada tachometer, di tengah speedometer, dan di sebelah kanan ada MID serta fuel gauge, temperature gauge, status untuk iActive Sense, konsumsi BBM rata-rata, dan layar kosong. Lanjut ke sebelah kanan, dia ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup, dan chrome ini nggak semengkilat yang kayak di Elite atau Kuro ya. Di sini juga ada tombol untuk mematikan iStop, traction control, sensor parkir, dan untuk matiin sistem iActive Sense-nya. Ada memory seat loh, tetap ada memory seat 2 slot dan tombol pembuka bagasi, ada laci kecil, untuk pedal gasnya juga tetap organ pedals, dan ada footrest untuk naruh kaki kiri. Untuk door trimnya ini juga tetap soft touch, di atas, di tengah, di bagian bawah juga. Nah, kalau di varian Elite itu dia kayak ada kayu-kayu putih gitu ya. Kalau di sini tuh dia kayak fake carbon fiber ya panelnya, jadi tetap kelihatan mewah. Handle-nya sudah chrome. Power window ini juga tetap all auto, dan central locking ada di sini. Pengaturan spion juga lengkap dengan indikator blind spot monitoring. Door pocket juga lumayan besar, dan untuk speakernya juga sudah dari Bose. Di bagian atas ada sun visor dengan cermin, sudah lengkap dengan vanity mirror light juga, dan ini nggak bisa digeser ya. Terus di sini juga ada grab handle, seat belt ini bisa naik turun, spion tengah tetap auto dimming, dan di sini ada buat lampu kabinnya ya. Nah, untuk panoramic sunroof ini juga tetap ada dong. Jadi fiturnya tuh hampir mirip seperti yang ada di Kuro ya. Di sini juga tetap ada tempat naruh kacamata, sun visor kiri juga sama, dan untuk yang lainnya juga sama kayak headrest, seat belt itu bisa diatur naik turun, dan untuk infotainmentnya dia juga tetap pakai Mazda Connect yang sama seperti di CX-60 lainnya gitu ya, bisa nampilin segala macem. Dan untuk kameranya juga kamera 360 derajat. Sudah ada Apple CarPlay, Android Auto juga, dan untuk spek lengkapnya bisa lihat video gue untuk review CX-60 yang varian Kuro atau Elite. Nah, untuk di bagian panel tengah sini, kalau di Kuro itu kan kayak bludru, terus di bagian sini yang versi Elite gitu ya, dia tuh jadi kayak kain putih, Muzumu ya kalau nggak salah, gue lupa. Kalau di CX-60 Pro ini dia tuh jadi soft touch kulit biasa. Tombol lampu hazard ini juga berkedip kayak mobil Eropa gitu. Dan untuk AC-nya juga tetap dual zone automatic climate control. Bedanya dia nggak ada ventilated seats untuk kedua jok depan. That's it. Tetap ada wireless charger, power outlet 12 volt, dan tetap ada MI drive untuk mode berkendaranya. Ada sport, normal, dan off-road.
Shifter elektriknya juga tetap sama, dia menggunakan transmisi 8 speed, multi-plate clutch. Dia geser ke kiri dulu baru ke belakang untuk masuk ke drive. Dan untuk panel tengahnya ini juga tadi ada fake carbon fiber seperti ini, ada cover buat cup holder, pengaturan Mazda Connect, dial untuk volume, menu favorit, brake hold, dan electronic parking brake. Untuk di tengah sini juga dia bisa dibuka split gini dan ada USB-C ya. Oke, sekarang kita sesuaikan dulu posisi berkendara gua karena kita akan langsung pindah ke kabin belakang. Oke, jadi di bagian belakangnya ini sih harusnya masih mirip ya kayak di CX-60 varian lainnya. Dan kita cek ini, kita rebahin dulu. Ya, masih sama. Nggak terlalu lega seperti CX-60 yang lainnya juga sama. Dan basically semua Mazda itu kan memang belakangnya sempit ya, lebih mengutamakan keasikan berkendara untuk penumpang depan. Dan ya di sini masih sisa satu jari mepet, jadi emang nggak terlalu dianjurkan untuk orang sebesar gue. Di sini juga ada seat back pocket di kanan dan kiri, ada ventilasi AC, di bawahnya juga ada USB Type-C, dan ini kayak ada panel kosong gitu ya. Untuk di bagian atas di sini pemandangan dari panoramic sunroofnya. Terus untuk headrest ada 3, seatbelt 3 titik semua, dan di bagian tengah juga ada armrest dengan 2 buah cup holder. Untuk di bagian door trim ini juga sama seperti di bagian depan ya, soft touch di atas, di tengah di armrest. Di sini plastiknya juga tebel, ada cover speaker yang bagus, dan ada aksen fake carbon fiber di pintu juga. Door handle juga chrome gini, dan power window-nya sudah all auto. Oke, yuk sekarang kita tutup. Aduh, speed banget. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari New Mazda CX-60 Pro All-Wheel Drive 2024. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa